Sesungguhnya aku melihat bulan Ramadan secara keseluruhan, dan umat Islam semuanya diberi wahyu Al-Quran pada bulan itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ayah, bunda, dan anak soleh-soleha, kita dengar cerita nuzul Quran dari Ustadz Ahmad Hamdani, dan dilanjutkan Muratol Juz 30 dari Ustazah Meliani Widya Aufa. Selamat menyaksikan. Di bawah langit Mekah yang bertabur bintang, seorang pria berjalan perlahan. Langkahnya mantap menuju puncak Jabal Nur. Malam itu sunyi, hanya desiran angin yang terdengar di antara bebatuan. Pria itu, Muhammad bin Abdullah, bukan sekedar berjalan untuk menikmati kesunyian. Ia mencari sesuatu yang lebih dalam. Mekah, kota kelahirannya, sedang dilanda kegelapan. Berhala-berhala berdiri kokoh di sekitar Ka'bah, dipuja oleh manusia yang justru menciptakannya. Para pedagang kaya menindas yang miskin, dan perempuan dianggap tak lebih dari barang dagangan. Bahkan bayi perempuan sering dikubur hidup-hidup demi harga diri keluarga. Muhammad yang dikenal dengan hatinya yang jujur dan bersih tidak bisa menerima semua ini. Sejak muda, ia sering bertanya-tanya, apakah ini cara hidup yang benar? Apakah ini yang dikehendaki oleh Sang Pencipta alam semesta? Setiap kali pikiran ini memenuhi benaknya, ia pergi ke suatu tempat, Gua Hira, Jabal Nur atau Bukit Nur, berjarak sekitar 6 km dari Mekah. Perjalanan menuju puncaknya bukanlah hal yang mudah. Jalannya terjal, berbatu, dan memerlukan kesabaran. Tapi bagi Muhammad, tempat itu lebih dari sekedar gua kecil di atas bukit. Itu adalah tempat perenungan. Di dalam gua yang sempit dan gelap, Muhammad duduk bersila, membiarkan pikirannya mengembara. Ia sering memandang langit malam, melihat bintang-bintang bertaburan, dan bertanya-tanya siapa yang menciptakan semua ini. Ia tahu bahwa manusia tidak bisa menciptakan bintang, manusia tidak bisa mengendalikan angin, tidak bisa menentukan kapan matahari terbit dan tenggelam. Siapa yang menciptakan semua ini? Pikirnya dalam-dalam. Ia tidak menemukan jawabannya di Mekah, di antara orang-orang yang menyembah batu dan berhala. Maka ia memilih untuk berdiam diri, mendengarkan suara hatinya, dan mencari kebenaran dalam kesunyian. Hari-hari berlalu, Muhammad berpuasa, berzikir, dan merenung dalam gua. Ia hanya turun sesekali untuk mengambil bekal yang dititipkan Khadijah, istrinya yang selalu mendukungnya. Hingga pada suatu malam di bulan Ramadan, dalam keheningan yang sama seperti sebelumnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tiba-tiba, keheningan gua pecah. Cahaya terang memenuhi ruangan sempit itu, menyilaukan mata Muhammad. Ia terkejut, tubuhnya gemetar. Di hadapannya berdiri sesosok makhluk yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sosok itu begitu megah, begitu luar biasa, begitu menggetarkan. Lalu suara bergema memenuhi gua. Iqra, bacalah. Muhammad tersentak. Aku tidak bisa membaca, jawabnya. Suaranya bergetar.
Tapi suara itu kembali berkata, Iqra. Muhammad semakin kebingungan. Ia benar-benar tidak bisa membaca. Tapi suara itu tidak menyerah. Iqra. Lalu, seperti air yang mengalir ke dalam hatinya, Muhammad merasakan kata-kata itu datang kepadanya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Muhammad merasakan tubuhnya lemah, dadanya bergemuruh, peluh membasahi dahinya. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi satu hal yang pasti, ini bukan peristiwa biasa. Dengan tubuh yang masih gemetar, Muhammad segera meninggalkan gua. Ia menuruni Jabal Nur dengan langkah terburu-buru. Setibanya di rumah, ia langsung berkata kepada istrinya, Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah menatap suaminya dengan penuh kekhawatiran. Ia belum pernah melihat Muhammad dalam kondisi seperti ini. Dengan lembut, ia menyelimutinya dan menunggu hingga kegelisahannya mereda. Setelah tenang, Muhammad menceritakan semuanya, tentang cahaya yang menyilaukan, tentang sosok yang begitu megah, dan tentang kata-kata yang mengalir ke dalam dirinya. Khadijah mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu suaminya tidak mungkin berbohong. Maka dengan penuh keyakinan ia berkata, Demi Allah, dia tidak akan pernah menelantarkanmu. Engkau selalu menolong yang lemah, menyambung tali silaturahmi, dan berkata jujur. Tapi Muhammad masih bingung. Apa arti semua ini? Khadijah kemudian membawa suaminya kepada Waraqah bin Naufal, seorang pendeta tua yang memahami kitab-kitab suci terdahulu. Setelah mendengar kisah Muhammad, Waraqah mengangguk pelan. Yang datang kepadamu itu adalah Jibril, malaikat yang juga turun kepada Musa. Ini adalah tanda kenabian. Kaummu tidak akan tinggal diam. Mereka akan mengusirmu, tetapi ketahuilah, engkau adalah utusan Allah. Muhammad terdiam. Ia masih mencoba memahami semua ini. Satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan sama lagi. Beberapa waktu setelah kejadian itu, wahyu sempat terhenti. Muhammad kembali menanti dalam diam, hingga akhirnya Allah kembali menurunkan firman-Nya. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu. Bersihkanlah pakaianmu, dan jauhilah perbuatan dosa. Kini Muhammad tidak lagi hanya seorang pria yang mencari jawaban. Ia adalah Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari malam itu, Al-Quran mulai diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Dan semua itu berawal dari satu malam di dalam gua kecil di atas bukit, ketika seorang pria yang mencari kebenaran bertemu dengan wahyu yang mengubah dunia. Malam itu menjadi pertanda kenabian
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa itu dikenang dengan peristiwa nuzul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت
وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ